Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bersilaturahim melalui Zoom meeting untuk kembali kita untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita yang insya Allah pada malam hari ini kita akan mempelajari sorob tema masdar. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu dengan membaca surat Al-Fatihah, sholawat dan doa. Semoga menjadi wasilah kita diberikan kemudahan untuk memahami materi pada malam hari ini. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Semoga doa tadi menjadi wasilah kita dimudahkan memahami materi pada malam hari ini. Materi kita pada malam hari ini di sorob bagian masdar. Terakhir kita membahas masdar di awal bulan Juni ya. Di mana pada saat itu kita telah mempelajari masdar untuk bab 1 ya. Bab 1. Ini adalah masdar yang wazannya itu fa'lan ya. Yang merupakan wazan utama dari fi'il sulasi mujarrad. Jadi dari fi'il sulasi mujarrad ini wazan masdarnya yang wazan umumnya itu fa'lan ya. Walaupun nanti masdar ini karena wazannya itu simai ya, bukan kiasi. Apa itu simai? Simai itu tidak baku. Artinya kalau tidak baku itu
wazannya akan lebih dari satu. Gitu. Ada yang 2, ada yang 3. Maksudnya setiap babnya ya itu bisa lebih dari satu wazan ya. Tetapi yang umumnya adalah wazannya fa'lan. Seperti itu. Kita lihat di bab kedua. Di bab pertama kita sudah selesai. Kita bab kedua. Di bab kedua ini kan wazannya fi'il madinya fa'ala. Fi'il mudhari'nya yaf'ilu. Berarti tengahnya fathah di fi'il madi. Kemudian kasrah di fi'il mudhari'. Fa'ala yaf'ilu. Perhatikan huruf ain yang merah itu. Masdarnya fa'lan. Isim fa'ilnya fa'ilun. Isim maf'ulnya maf'ulun. Fi'il amarnya if'il. Fi'il nahinya la taf'il. Saya ambilkan 5 contoh kalimat, di mana 5 contoh kalimat ini wazan masdarnya fa'lan. Ya. Ada hamala, ada sabara, ada qalaba, ada adala, ada labasa. Nah, seperti itu. Kemudian saya ingatkan kembali yang namanya masdar itu adalah isim. Ya. Perhatikan di wazannya fa'lan, ada tanwin. Ya. Ketika isim, maka wazan fa'lan itu adalah wazan intinya, di mana yang namanya bentuk isim berarti tanda isim yang lainnya itu bisa masuk kepada masdar tersebut. Itu ya. Jadi wazan fa'lan itu ketika dimasukkan alif lam maka tanwin akhirnya hilang jadi al-fa'lu atau al-fa'la atau al-fa'li. Nah, seperti itu. Jadi lan di akhir itu kalau di depannya ada alif lam maka nanti tanwinnya hilang. Kemudian karena ini isim, maka boleh fathah, boleh dhammah, boleh kasroh. Yang penting jangan tanwin, karena di depannya sudah ada alif lam. Kapan kalau kasroh? Kalau nanti ada huruf jer di depannya. Ya. Kalau nggak ada huruf jer, nanti dhammah. Nanti kalau sebagai objek, itu fathah. Nah ini beberapa materi ini belum kita pelajari secara lengkap, nanti insya Allah kita pelajari. Tetapi sebagai pengetahuan saja bahwasanya masdar ini isim, maka karena ini isim, bisa tanwin di akhirinya, bisa diawali dengan alif lam, dan juga bisa diawali huruf jar. Ya, seperti itu. Ini yang harus kita pahami sebelum nanti kita masuk kepada contoh-contoh. Tetapi dalam ilmu sharafnya itu kita mengambil wazannya fa'lan. Ya, fa'lan dulu. Nanti dalam prakteknya itu boleh dikasih alif lam, boleh diawali huruf jer. Terutama ketika kalimat-kalimat ini dipraktekkan, diterapkan dalam jumlah sempurna seperti ayat Al-Quran. Ya, seperti itu. Nanti kita lihat contohnya. Ya. Baik, sampai di sini bisa dipahami, Ibu-Ibu? Allah bisa Ustaz. Bisa ya.
Icil, paham Pak Icil? Ustadz ini ngomong merah-merah itu ya, yang safwan kan? Bisa dipahami Icil? Halo? Pak Ustadz, Halo suara aku Icil, kedengeran nggak? suaranya kurang jelas. Coba diulangi lagi suaranya. Ya, boleh di chat boleh. Ya, ya. Pertanyaan Icil, kita lagi membicarakan yang Paklan ini ya. Nah, ini yang Masdar ya. Jadi kita lagi membahas tentang Masdar ya. Ini yang Paklan. Untuk bab kedua, di mana bab kedua ini fa'ala yaf'ilu. Nah, seperti itu. Kan perhatikan, pertama kita wazan sulasi ini kan ada 6 bab ya. Ada 6 bab. Nah, bab pertama kita sudah pelajari di awal Juni. Sekarang kita masuk ke bab kedua. Nah, kan ada fa'ala yaf'ulu, itu wazan pertama ya. Kemudian yang wazan kedua fa'ala yaf'ilu. Nah, ini perhatikan. Nanti wazan ketiga, keempat di bawahnya. Nah, untuk masdarnya ini masih di fa'lan. Untuk wazan intinya seperti itu. Nah, yang lainnya ini tinggal mengikuti saja ya. Nanti nanti yang lainnya lebih mudah sebenarnya. Isim fa'il, isim maf'ul itu lebih mudah. Jadi yang agak susah ini perlu pembahasan yang memang masdar ini ya. Seperti itu. Baik, bisa dipahami Icil, Bu Risa? Kita coba Ya, praktekkan Ustadz. ya. Kita coba praktekkan. Coba Bu Napiri, silahkan Bu. Ini kata hamala, Bu. Diterapkan kepada fi'il mudhari'nya, masdarnya, isim fa'ilnya, isim maf'ul, fi'il amr, sama fi'il nahyi, Bu. Silahkan Bu. Amala, yahmalu, Hmm? hamlan, Ya, hamilun, bentar. Fi'il mudhari'nya gimana, Bu? yahmilu, Yahmilu. Masdarnya, hamlan, terus, hamilun, terus, mahmulun, ya. Fi'il amrnya, ihmil, ihmil. Fi'il nahyinya, la tahmil. nah, seperti itu ya. Betul ya. Jadi yang seperti dipraktekkan oleh Bu Napiri, hamala yahmilu hamlan. Hamilun ya. Jadi simpelnya tinggal diikutin aja. Fa'ilun jadi hamilun. Isim maf'ulnya maf'ul jadi mahmulun. Fi'il amrnya if'il jadi ihmil. Fi'il nahyinya la taf'il maka la tahmil. Oke. Sekarang ke Bu Risa coba Bu. Sobaro Bu. Sobero, yasbiru, Terus, sobron, terus, sobirun, terus, masburun, terus, isbir, terus. la tasbir. Nah, betul seperti itu. Coba Icil yang ketiga kolaba. Suara aku kedengeran kan, Pak Ustadz? Nah, sekarang jelas. Oke. Kolaba, yaklibu, koblan, Nah, kol, kolibun, ya yang ini, yang masternya dulu. oh, koblan. Koblan apa kolban? Kolban, kolban, Kolban. kolban. Ya. Salah, kolban. Sim filenya, Kolibun, terus mapulnya, mak, maklubun, betul, iklib, betul. lataklib.
Nah, betul. Seperti itu ya. Jadi, seperti itu. Sekarang kembali ke Bu Napiri. Adalah, Bu. Adalah ya'dilu adal ada lan Adlan. adilun Terus, mad'ulun Ma. Ya, Ma'dul. ma'dulun Ya, betul. Terus, i'dil ya, deal. la Terus, ta'dil betul. Bu Risa, silakan Bu. Labasa. Labasa yalbisu Mm-mm. labesan Betul. labisun Betul. malbusun Betul. ilbis Ya. ya ilbis latalbis. Talbis ya. Nah, jadi seperti itu cara penerapan kalimat di bab kedua. Nah, seperti itu. Ustadz, ini harokatnya fathah semua kalau di kamus atau beda-beda Eh, harokat yang mana, Bu? harokat fiil madinya. Akhir, tengah, apa awal? Yang di tengah itu yang ada pilihan doma atau fathah atau kasroh. Apakah ini fathah semua, Ustaz? Nah, ini Atau beda-beda? yang contoh yang hamalah, Bu ya. Maksudnya yang Iya, mimnya ha, mim, lamnya semuanya patah gitu, Bu ya. iya yang di itu loh, Ustaz, yang di apa namanya? Yang di kamus itu kan biasanya ada harokatnya dia itu doma atau fathah atau Ah, kasroh. betul, baik. Begini, Bu. Jadi eh kalimat yang di sini ya yang hamala, sobaro, kolaba adalah labasa. Ini adalah kalimat yang stripnya kasroh. Ya. Jadi maka 5 kalimat ini termasuk ada di wazan bab 2 seperti itu. Nah, nanti kalau untuk kalimat yang stripnya domah nanti ada di bab yang lainnya seperti itu, Bu. Apakah seperti itu, Bu? Jawabannya, pertanyaannya? Iya, maksud saya itu berarti ini yang kasroh ya Ustaz, wazan 2 ya. Nah, ini yang stripnya kasroh semua. Oh, oke, Nah, makasih Ustaz. coba sekarang Ibu-ibu ada kamus nggak? Biar kita praktekkan di kamus. Untuk huruf H silahkan di eh, halaman hamala. Ada di halaman 297. Nah, tuh di halaman 297 bagian kanan, kolom kanan itu bagian bawah tapi tidak terlalu bawah, sepertiga bawah. Itu ada bintang hamala kemudian stripnya kasroh. Nah, berarti kalau stripnya kasroh ini masuk ke bab 2. Fa'ala yaf'ilu. Ada yang buka kamus nggak? Iya Ustaz, ketemu Ustaz. Ketemu ya. Nah, sekarang kita lihat yang sobaro. Ya, silakan. Yang sobaro ada di bab huruf sod. Huruf sod. Ini sobaro ini ada di 761 atau 760 ya. Nah, 760 kolom bagian kiri, bagian bawah itu ada sobaro, stripnya kasro, ya kan? Iya Ustaz. Maka ini pun termasuk bab kedua, seperti itu. Kemudian kata kolaba, ya. Kata kolaba, lihat di huruf ko. Yang lain mengikuti Bu Napiri, Itil. ngikuti saya Nah, silakan diikuti ya. Huruf Qaf untuk kolaba ada di halaman
Ya, silakan kamusnya dibuka. Ya. Kolaba ini ada di halaman 1145. Nah, kolom bagian kiri paling atas. Kolaba stripnya kasroh ya. Kasroh. Ketemu Icil? Ketemu. Bu Napiri ketemu? Belum Ustaz. Belum. Ya, ketemu ya. Kemudian adalah di huruf ain, ya huruf ain ada di halaman 906 ya atau 905 ya 905 ya kolom kanan bagian bawah itu adalah kemudian stripnya kasroh ya dilu ya 905. Udah ketemu semua? Ya Ustaz. Ya ya. Terakhir labasa, huruf lam, ya huruf lam. Perhatikan. Labasa ini ada di halaman 1249. Nah, labasa di kolom kanan kiri atas labasa kemudian kasroh ya. Seperti itu. Nah, itu adalah bentuk prakteknya di dalam kamus yang mungkin maknanya beda-beda ya, makna deripatnya. Tetapi makna dasarnya untuk hamala itu membawa, sobaro itu bersabar, qalaba itu membalikkan, adalah itu adil, labasa itu mencampur. Kalau di kamus labasa juga artinya mengacaukan, seperti itu. Nanti tergantung posisi kalimat sempurnanya seperti apa. Itu nanti untuk makna. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Ya, ini untuk bab 2 ya. Nanti bab 2 ini sebenarnya masih banyak, tetapi saya ambilkan 5 contoh kalimat ini karena 5 contoh ini ada contohnya dalam Al-Quran, seperti itu ya. Walaupun nanti sebenarnya untuk bab 2 ini kalimatnya banyak ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang kalau mau beli buku ini ilmu sorob yang yang warna hijau yang saya punya ini, nah itu nanti ini yang kita bisa ya dari penerbit kita bisa Oke, sudah semuanya. itu untuk contoh kalimat-kalimat yang termasuk bab kedua ini banyak ya. Jadi di sini ada sekitar berapa ini? 4 kali 4 16 ya. Banyak kali ini. 1 2 3 4 5 6 7 7 7 kali 4 28 28 sama 16 44 ya 43 ya. Jadi yang tertulis di buku ini aja ada sekitar 40 kalimat yang masuk di bab kedua. Nah, itu. Belum nanti kalau kita lihat di kamus lagi, itu bisa banyak. Tetapi saya ambilkan 5 contoh ini saja, karena ini adalah contoh yang nanti secara prakteknya dalam Al-Quran itu ada. Seperti itu. Kita langsung praktekkan lihat Al-Quran boleh? Di halaman setelahnya. Ya. Boleh Ustaz. Nah, di halaman setelahnya, perhatikan.
Allah berfirman surat Al-A'raf ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Nah, ya. Jadi di sini ada dua kata yang asalnya sama, ya. Hamalat sama hamlan. Nah, seperti itu. Jadi ini hamlan ini bentuk masdar dari hamala. Nah, seperti itu. Baik, kita baca dulu ayatnya ya, biar kita dapat pahala ya. Saya bacakan nanti diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. Maaf. Ini idhar ya, bukan ikhfa. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. Silakan sama-sama. حملت حملا خفيفا. Baik. Jadi di sini ada hamalat hamlan. Nah, itu hamlannya idhar. Tadi saya baca ikhfa salah ya. Jadi yang betul idhar hamlan khafifan. Baik. Nah, di sini untuk kata masdar hamala hamlan seperti itu. Nah, saya mau tanya ke Bu Nabiri, kata hamalat, Bu. Bu Nabiri, ini fiil apa isim, Bu? Hamalat fiil Fiil. akhiri ta Iya, itu fiil madi ya Ustaz. fiil madi betul ya. Seluruh fiil yang diakhiri tak taknis ya, maka itu fiil madi ya. Hamalat, fa'alat, dahabat ya. Itu adalah fiil madi. Ya, ini hamala ini fiil madinya, yahmilu nanti fiil mudhari'nya, hamlan ini masdarnya. Seperti itu. Nah, seperti di sini ada famarrot. Nah, katanya ada famarrot. Nah, ini yang fiil madi dari mana? Dari fa atau dari ma? Bu Risa. Famarrot. Dari ma kayaknya Ustaz. Dari ma. Jadi fa-nya apa, Bu? Fiil apa huruf? Fa-nya huruf. Ya, betul ya. Jadi kata famarrot ini fiil madi tapi dari huruf mim ya, marrot. Untuk fa-nya ini termasuk huruf ya. Berarti marrot ini kalau di tak tanisnya dihilangkan jadi kan marro ya. Baik, kira-kira marro, nah, Icil masih ingat nggak? Ini jenis fiil apa? Sohih apa mu'tal? Masih ingat nggak perbedaan sohih mu'tal? Baik. Nggak apa-apa. Jadi fiil sahih atau mu'tal, ya silahkan. Yang mulai catatan dulu boleh. Jadi fiil sahih atau mungkin Bu Nabili mau jawab, Bu. Marra ini fiil sahih apa mu'tal, Bu? Fiil soheh mutaaddi ya yang ada tasjidnya. Apa sih Ta'addi apa mudha'af, Bu? Mudha'af. Mudha'af.
Yang Sahih. berdoa mutaaddi itu pasif aktif ya. Kalau muta'addi itu lawannya lazim. Eh, apa? Kalau muta'addi itu fi'il yang butuh objek, bukan aktif pasif. Kalau aktif pasif itu majhul sama maklum. Objek tidak butuh objek ya. Nah, gitu. Lazim mutaaddi. Jadi kalau muta'addi itu lawannya lazim. Jadi kalau muta'addi butuh objek, kalau lazim nggak butuh objek. Nah, kalau di sini marro ini masuknya kepada fi'il sahih yang mudho'af karena ada tasdid. Nah, jadi setiap kata kerja apabila ada tasdid itu adalah mudho'af. Jadi asalnya ini maroro ya, maroro. Kemudian karena orang Arab apabila ada huruf yang berdampingan itu ditukar saja dengan tasdid. Jadi dari maroro jadi marro seperti itu. Baik. Jadi di ayat ini oke. Hamalat sudah, hamlan sudah, marot sudah. Ini yang fiil-fiil ya. Ada satu fiil lagi. Yang mana kira-kira nih di ayat pertama ini? Ada yang tahu? Bebas siapa yang jawab? Taghasya Betul. Tagosya. Kenapa Bu? Tagosya ini fiil Bu. diawali ta. Nah betul. Jadi apabila kalimat diawali dengan ta itu suatu tanda fiil dan itu adalah fiilnya fiil mudhari ya taghasya. Nah, taghasya sendiri ini kan fiil mudhari berarti asal fiil madinya apa nih? Ada yang tahu? Gosya. Gosya. Gosya ya. Ghain shinnya bertasdid. Gosya. Gosya. Seperti itu ya. Nanti ini belum kita pelajari yang begini-begini di sorobnya. Gosya itu Jadi yang bertasdid ini di sorab belum kita pelajari. Tetapi ini sebagai muqaddimah saja. Nanti ada bab tersendiri yang memang untuk yang bertasdid ini. Seperti itu. Baik, terima kasih ya. Selebihnya kan kayak khafifan itu isim ya, ada tanwin. Baik. Kita ke ayat kedua. Kita baca dulu, saya bacakan nanti diikuti. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil. Silakan sama-sama. Qala Bal bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil. Baik. Nah, di sini ada kata sobrun. Nah, kalau tadi kan hamlan. Ini pas banget dengan wazannya pa'lan. Kalau ini sobrun. Nah, ini perhatikan sebagai takkid ya. Maksudnya sebagai penekanan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Bahwasanya masdar itu isim, maka tanwinnya boleh fathah seperti hamlan, boleh doma seperti soberun, ya. Nanti juga di bawah tuh ayat ketiga biqalbin. Nah, adapun yang sabrun ini nanti kenapa jadi domah? Nah, ini belum kita pelajari karena terkait dengan struktur kalimatnya. Nah, gitu. Nanti kalau kita sudah belajar mubtada khobar dan di jumlah kalimat sempurna, nanti insya Allah di nahwu dua pekan setelahnya ya, pekan ke depan insya Allah akan mulai saya sisipkan cara membuat kalimat sempurna sesuai dengan struktur kalimatnya. Ya, jadi di sini ada kata sabrun. Ya, jadi karena masdar ini isim, jadi tanwinnya boleh fathah, boleh domah, boleh kasroh. Baik.
Di ayat surat Yusuf ayat 83 ini selain sabrun. Berarti kan bentuknya sabrun ya. Pak Lu, kalau ini kan Pak Lun ya. Tapi yang terpenting adalah di wazan, perhatikan, di wazan masdar atau di wazan yang lainnya, yang terpenting itu adalah huruf pertama, huruf kedua. Nah, gitu ya. Huruf pertama, huruf kedua. Untuk selain fiil, madi, mudhari, dan amr. Jadi kalau kayak isim fa'il, isim maf'ul, maka itu harokat pertama, kedua. Kalau isim maf'ul ketiganya. Nah, untuk harokat terakhirnya nanti itu bisa berubah-ubah. Gitu. Jadi kalau misalkan kembali ke atas ya, kembali ke halaman atas. Misalkan ini, kalau fa'ala yaf'ilu ini sudah pasti begini harokatnya. Fa-nya fathah, ain-nya fathah, lamnya fathah. Jadi hamala udah pasti hamala. Yaf'ilu, nah ini udah pasti begini. Ya-nya fathah, fa-nya sukun, ain-nya kasroh, lamnya dhammah. Maka yahmilu. Nah fa'lan ini, fa sama ainnya itu harus harokatnya seperti itu. Fa-nya fathah, ainnya sukun. Adapun lamnya itu bisa fa'lun, bisa fa'lin, bisa fa'lan. Gitu. Kalau ditambah alif lam, al-fa'lu, al-fa'la, al-fa'li. Jadi fa sama ainnya nggak berubah harokatnya. Mau ditambah alif lam atau tidak. Jadi yang berubah adalah huruf terakhirnya. Nah, fa'ilun, kalau fa'ilun wazannya harus begini semua. Fa-nya fathah, kemudian ada alif sukun, ainnya kasroh, lamnya. Nah, kalau lamnya, nah ini bisa fa'ilin, bisa fa'ilun, bisa fa'ilan. Jadi pokoknya harokat terakhir itu bisa berubah untuk yang berupa isim. Isim maf'ul juga sama. Maf'u, nah ini harus sama. Maf'u. Lunnya bisa lun, bisa lan, bisa lin. Gitu. Maf'ulun, maf'ulan, maf'ulin. Boleh. Tergantung nanti strukturnya yang menyebabkan huruf terakhirnya berubah harokatnya. Kalau fi'il amr udah pasti begini, if'il. Kalau fi'il nahyi ikut fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya yaf'il, tinggal ya-nya diganti ta. Jadi la taf'il. Huruf terakhirnya sukun. Nah, kalau fi'il nahyi huruf terakhirnya pasti sukun. Kira-kira seperti itu gambarannya ya. Bisa dipahami? Ada yang mau disampaikan, tanyakan? Ada yang pusing? Icil bagaimana? Bisa diikuti? Tidak, Ustaz. Baik, ya insya Allah bisa ya, pelan-pelan. Kemudian kembali ke halaman contoh dari ayat Al-Quran. Di surat Yusuf ayat 83, selain kata sabrun, kita lihat ada fi'il nggak yang lain ya? Atau Awal. berupa masdar lain. Coba Icil, ada fi'il selain Sawalat bukan Pak Ustadz. sawalat. Oke, Icil, sawalat. Kenapa itu fi'il apa Icil? Fiil madi. Fi'il Yang madi. 3 huruf. Ya betul, fi'il madi. Kenapa fi'il madi, Icil? Soalnya belakangnya ada taknya. Ya Tak betul. tanis. Ya. Jadi kalau fi'il yang di akhirnya tak ta'nis itu bisa dipastikan fi'il madi. Seperti sawalat, ini adalah fi'il madi. Nah, seperti itu. Nah, ini fi'il dasarnya apa? Kalau taknya dihilangkan. Sawala. Benar nggak? Sawala ya. Ya, kalau di kamusnya ya betul dari sawala kemudian sawala ya gitu betul. Jadi dari sawala kemudian sawala. Baik.
Ini adalah fi'il madi. Berarti Ustaz, itu berarti 4 huruf dong. Ya, Kan kalau wanya sawwala jadi 4 huruf. 2. Nah, 4 huruf. Nanti ini ada di bab sulasi mazid biharfin wahid. Jadi nanti di sorobnya, nanti kalau setelah kita selesai mempelajari yang 3 huruf, itu masuk kepada yang 4 huruf. Nah, seperti ini, 4 huruf itu ada yang cuman ditambahkan tasydid. Gitu, dari pa'ala jadi pa'ala, seperti itu. Jadi nanti akan merubah makna. Jadi kalau misalkan eh, nanti terkait dengan makna ya, insya Allah nanti di babnya kita akan pelajari. Selebihnya kola. Nah, kalau kola ini jelas fi'il madi ya. Kemudian anfusukum ini pasti apa nih anfusukum? Bu Risa. Kira-kira menurut Bu Risa kata anfusukum apa nih Bu? Isim atau fi'il Bu? Atau Bu Napiri? Isim Ustadz karena idhofah. Betul ya. Yang isim yang mana yang diidofakan ke apa Bu? Anfus idhofah kepada kum. Kum Betul itu ya. domir. Ya, Mutasil antum. antum betul ya. Jadi anfusu ini isim idopah kepada domir mutasil yang domir aslinya antum. Betul. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. Kalau Jamilun udah pasti isim ya, tanwin terakhir. إلا من أتى الله بقلب سليم. Silakan sama-sama dibaca. Illa man atallaha biqalbin salim. Iya. Di ayat 89 dari surat Asy-Syu'ara ini ada kata biqalbin. Nah, ini qalbin ini kan masdar. Asalnya qalban, di sini qalbin. Nah, kenapa Icil? Kalau di wajahnya kan fa'lan qalban. Kalau di sini qalbin. Kenapa kira-kira Icil? Karena ada banyak kali ya. Ada huruf ba-nya. Huruf ba-nya huruf apa Icil? Huruf ba-nya lupa Ba-nya Pak. jenis huruf apa? Masih ingat gak ditanda isim? Diawali dengan huruf apa kalau isim? Ada huruf nida, ada huruf jar. Ba ini huruf apa Icil? Jar. Huruf jar ya. Jadi kalau masdar didahului huruf jar, otomatis kesananya majrur kasroh ya. Biqalbin, asalnya qalban, tapi karena ada huruf jar bi maka biqalbin seperti itu. Jadi walaupun wazannya masdarnya fa'lan qalban, ini jangan dibaca biqalban ya, karena ada huruf jar bi jadi biqalbin. Kata sobrun juga sama. Kalau fa-nya diganti dengan huruf jar, ya bisobrin seperti itu. Kata hamlan juga sama. Kalau dia dahulu huruf jar, jadi nanti kasroh. Seperti itu. Baik ya, biqalbin ini maksud dari qalaba, qalban, kemudian jadi kasroh karena ada huruf jar biqalbin. Oke. Selain biqalbin, ya. Ini kan masdar. Sekarang ada fiil nggak di ayat ini? Mungkin. Salim bukan sih? Salim nggak sih Pak Ustaz? Kenapa Icil? Salim. Salimin. Salim. Salim Bukan ini ya? fiil apa isim? Icil. Fiil. Kenapa fiil? Kan ada tanwin.
Oh iya deh. Salah Pak Ustadz. Iya, berarti kalau ada tanwin berarti isim ya. Mm. Jadi setiap kalimat yang ada tanwin akhirnya itu pasti isim. Jadi kata salim itu kan itu salimin, berarti ini isim. Seperti itu. Baik. Yang saya tanyakan di ayat ini ada fiil enggak? Mungkin Bu Napiri, Bu Risa udah live ya. Menurut saya nggak ada, Ustadz. Oh, Bu Risa masuk lagi, silakan. Nggak ada ya? Icil ada nggak di ayat ini fiil? Illa Kayaknya man nggak ada. atallaha biqalbin salim. Ada fiil nggak? Dan ata itu fiil ya, Ustadz. Ata. Iya, Ata. apa ata itu fiil didahului huruf man, bukan ya? Huruf mad. Huruf Man, hamzah. man, huruf man. Gak ngaruh ya? Man. Man itu huruf apa? Oke. Ata betul fiil. Nah, ada yang mau menjelaskan kenapa ata ini fiil? Misalkan fiilnya fiil apa? Fiil madhi mu'tal. Mu'tal apa, Bu? Nakis terakhir ya. Iya, betul. Jadi fiil mu'tal. Jadi ata ini fiil madhi yang mu'tal karena huruf terakhirnya itu huruf huruf seperti iya tapi nggak bertitik ya. Disebutnya ya huruf illah ya, huruf huruf illah antara iya atau waw. Nanti tergantung dari perubahan setelahnya di fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Jadi ata ini adalah fi'il madhi. Nah, tadi Icil ya sempat mengatakan ada huruf man. Nah, ini huruf man ini tidak berkaitan langsung dengan ata ya. Itu. Kalau yang berkaitan dengan kalimat setelahnya biasanya huruf jar. Huruf jar itu bukan man tetapi min. Nah, ini jadi mungkin untuk semuanya perlu diketahui bedakan antara man dengan min ya. Jadi jangan sampai salah baca ya. Kalau yang huruf jar itu min, huruf mimnya berharokat kasroh. Kalau yang berfathah man, nah ini eh, nanti man ini bisa mausul, bisa pertanyaan juga ya seperti itu. Baik, nanti belum kita pelajari yang huruf man ini ya. Tapi yang jelas di ayat ini yang fil adalah ata illa man atallaha biqalbin salim. Baik. Sampai di sini bisa dipahami, ada yang mau disampaikan, tanyakan? Belum Pak Ustadz. Belum Baik, ada. dari pahami insya Allah ya. Kita lanjut ke ayat setelahnya. Ya, ini cukup panjang. Saya bacakan sendiri saja. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Nah, di sini ada kata adlun. Nah, ini adlun ini dari fi'il madhi adalah ya'dilu adlan. Nah, di sini adlun. Nah, ini yang menunjukkan bahwasannya harokat terakhir bisa berubah. Bisa fathah adlan, bisa adlun ya. Di sini perhatikan setelahnya sebelumnya kan nggak ada huruf jar ya. Ada huruf jar min tapi setelahnya ada ha ya. Jadi nggak langsung ke adlun. Maka di sini adlun. Nah, ini belum kita pelajari kenapa harus ini karena harus belajar posisi SPOK-nya, subjek, predikat, objeknya ini belum kita pelajari. Baik. Jadi itulah contoh masdar untuk kata adalah jadi adlun seperti itu. Baik, di ayat ini saya lampirkan cukup panjang ayatnya. Ada fiil yang lain nggak? Fiil madhi atau fiil mudhari? Silakan. Bu Risa, Bu Napiri atau Icil.
Wattaku. Wattaku. Fi'il. Nah, wattaku apa nih? Napiri, fi'il apa? Fi'il mudhari. Ittaku. Jadi dari hamzah. Wattaku. Hamzah. Itu hamzah apa alif, Bu? Alif sih Ustaz. Nah, bedakan antara alif dengan hamzah ya. Kalau ini alif, berarti kira-kira Bu Napiri benar fi'il mudhari atau fi'il amr? Oh ya, Amr. Nah, perhatikan ya. Kalau hamzah baru fi'il mudhari, tapi kalau alif ini adalah fi'il amr. Jadi ittaqu ini adalah fi'il amr. Nah, baik, terima kasih ya fi'il. Sekarang coba Bu Risa atau Icil, selain ittaqu ada fi'il yang lain? Yuk, Nafsun, Nah, Bu Risa yang mana, Bu? nafsun Ustaz. Yang fi'il, Bu. Itu masdar ya? Itu masdar. Nah, nafsun Berarti yang masdar fi'il justru. yukbalu, Yukbalu, terus baik. Nah, yukhodu, yukhodu, yungsorun. nah, cukup, Bu. Bu Napiri, Bu Risa. Oh, Yukbalu, iya. yukhadu. Iya. Icil, ada lagi nggak, Cil? Nggak ada Pak Ustaz. Masih ada. Coba disebutin. Yung sorun. Selain Yung sorun bukan. selain wataku, kemudian yukbalu, Yukbalu. yukhadu, yunsarun, masih ada satu lagi. Syafa'atun. Yang fi'il ya. Bukan, ingat kalau fi'il nggak pakai tanwin. Tadi wataku betul. Yukbalu betul. Yukhadu betul. Tajeri. Tajezi. Nah, tajzi, betul, Icil. Kenapa itu fi'il atau fi'il apa, Icil? Fi'il madi. Karena ada huruf taknya. Ada huruf ta. Mudori. Mudori. Nah, Mudori. betul. Ingat ya kalau diawali ta huruf fi'il mudhari. Nah, kemudian ada la tuh di situ, Icil. Kira-kira la-nya apa? La tajzi. Tajzi betul fi'il mudhari. Ada la-nya. Masuk kepada apa nih? Huruf ya. Huruf. Nah, kalau kembali ke sini nih. Perhatikan. Huruf jazm. Nih, masuk ke fi'il nahyi enggak? La taf'il berarti betul. Masuk nggak ke sini? La tajzi. Ya, yang la tajzi itu masuk kepada yang seperti la taf'il. Jadi itu fi'il nahyi ya, fi'il nahyi. Baik. Jadi di sini yang fi'il ittaqu, tajzi, kemudian yuqbalu, yukhadu, kemudian yunsarun. Oke. Saya mau tanya ke Bu Risa. Tadi yang jawab yuqbalu. Nah, ini Bu Risa fi'il apa, Bu Risa? Fi'il mudhari Ustaz. Fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari, Bu? Tandanya depannya ada ya. Baik. Bu Risa mau nambahkan nggak selain fi'il mudhari? Jenis fi'il mudharinya apa ini? Kalau yang tadi kita sempat singgung ada lazim, ada muta'addi, ada majhul, ada maklum. Ah, lupa lagi. Kan ada yang pasif, ada yang aktif, ada yang butuh objek. Kira-kira Bu Risa mau nambahin apa selain dia fi'il mudhari? Bentar Ustaz, baca dulu. Oke, nggak apa. Ini antara yukbalu, yukhadu, yunsorun ini sama. Kalau ketemu yukbalu maka yukhadu, yunsorun ini jawabannya sama. Ya, di fi'il itu yang pernah kita bahas ya. Jadi ada muta'addi, muta'addi lawannya kan lazim. Kemudian kalau majhul lawannya maklum. Nah, antara itulah kira-kira apa tambahannya selain fi'il mudhari?
Ini maklum atau majhul atau pilihannya itu lah. Maklum atau majhul. Yang pasif kalau nggak salah ya Ustaz. Yang pasif, betul. Jadi pasif Yang itu pasif majhul apa itu maklum, Bu? majhul. Maj- Majhul ya Ustaz. Betul, majhul ya. Jadi yukbalu, yukhadu, yunsorun itu sama. Semuanya bentuknya majhul ya, yang pasif ya, yang pasif. Itu. Perhatikan bentuk harokatnya tuh. Pertama yu ya. Baik yukhadu, yukbalu, yunsorun sama yu. Nah, kemudian setelah huruf keduanya sukun semua ya. Qafnya yuk, kemudian yu ya, kemudian yun. Nah, kemudian huruf ketiganya fathah, yukba, yukho, yunso. Nah, seperti itu. Kemudian huruf terakhirnya dhamma, yukbalu, yukhadu, yunsoru. Nah, kecuali yunsoru ditambahkan waw dengan nun. Jadi ini adalah fi'il yang mudhari majhul seperti itu. Baik, untuk ayat ini ada beberapa murojaah ya pelajaran kita sebelumnya supaya tidak lupa. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Saya. Sekarang ayat terakhir ya, ayat terakhir nih untuk bab kedua ini. Afa'ayina bil khalqil awal bal hum fi labsim min khalqin jadid. Surat Qaf ayat 15. Di sini ada kata labsin ya, kata labsin. Ini kalau di masdarnya di tabel di atas itu labsan ya. Nah, di sini labsin menurut Bu Nafiri kenapa labsin, Bu? Harokat terakhirnya kasroh. Karena dahului huruf jar fi. Nah, betul. Karena dia ada huruf jer ya. Jadi ketika ada huruf jer, masdar itu harokat terakhirnya pasti kasroh. Nah, kasrohnya tergantung kalau ada alif lam kasroh biasa, kalau nggak ada alif lam jadi kasroh tanwin. Di sini kata labsin tidak didahului alif lam, maka kasroh tanwin terakhirnya fi labsin. Seperti itu. Baik. Di ayat ini adakah fiil? Silakan yang mau jawab. Adakah fiil? Tidak ada sepertinya Ustaz. Iya betul tidak ada ya. Apa ayi, apa ay, ya nggak ada ya. Baik. Kita lanjutkan. Bab 2 sudah selesai. Kita masuk ke bab ketiga. Sebelum bab ketiga ini, ada yang mau disampaikan? Ustadz boleh reminder lagi, bab 1 itu yang domah, Iya, bab 2 itu kasroh, kasroh. bab 3 itu fathah. Fathah. Kalau bab 4 sampai bab 6 itu apa ya Ustadz? Bab 6, bab 5, bab 4 itu yang fi'il madinya kasroh, Bu. Fa'ila. Oh, fa'ilah. Fa'ila yaf'alu. Jadi gini, 3 bab pertama fi'il madinya sama fa'ala. Kemudian fi'il mudhari'nya itu dhammah, fathah, kasroh, dhammah, kasroh, fathah. Nah, kalau bab 4 sama bab 5 itu fi'il madinya kasroh, fa'ila. Fi'il mudhari'nya fathah sama kasroh. Jadi fa'ila yaf'alu itu bab 4-nya, bab 5-nya fa'ila yaf'ilu. Nanti bab 6-nya fa'ula, dhammah. Fa'ula yaf'ulu. Jadi kesimpulannya Fi'il madinya ya fa'ula Ustadz. Yang Kenapa? bab 6 itu fi'il madinya fa'ula. Fa'ula, iya. Terus harokatnya apa Ustadz? Fa'ula, kalau fa'ula itu di fi'il mudhari'nya pasti domah lagi. Kalau domah ketemu domah. Ya. Oh, Jadi gini,
Kalau fi'il madi tengahnya domah, itu fi'il mudhari'nya pasti domah. Kalau fi'il madi tengahnya kasroh, itu fi'il mudhari' cuma dua pilihannya, fathah sama kasroh. Nah, kalau fi'il madi yang tengahnya fathah, itu fi'il mudhari'nya pilihannya tiga. Jadi bisa domah, fathah, sama kasroh. Jadi harokat fathah itu tiga, harokat kasroh dua, harokat domah satu. Kesimpulannya seperti itu, Bu. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Ustaz. Nah, nanti kita ulang lagi. Baik. Kita lanjut bab 3 ini. Boleh, Ustaz. Kita lanjut dulu ya. Di bab ketiga ini fa'ala yaf'alu. Jadi masih fathah tapi fathah lagi. Kalau bab pertama kan fathah domah, bab kedua fathah kasroh, bab ketiga fathah fa'ala yaf'alu. Ya. Wajahnya sama, fa'lan, isim fa'ilnya juga fa'ilun sama, isim maf'ul juga maf'ulun sama, fi'il amrnya if'il, fi'il nahinya la taf'al. Kembali kepada fi'il mudhari'nya yaf'al, ya tinggal diganti tak, la taf'al. Seperti itu. Baik, kita mulai. Latihan nomor 1. Nah, di bab ketiga ini saya ambilkan juga 5, di mana 5 contoh ini ada dalam Al-Quran, gitu ya. Walaupun sebenarnya banyak juga kalimat yang lainnya, ya, yang termasuk ke bab ketiga ini, cuman tidak semuanya ada contoh dalam Al-Quran, seperti itu. Jadi saya ambilkan 5 saja. Kita mulai dari Icil, coba Icil. Jamaah fi'il mudhari'nya gimana Icil? Jamaah yajma'u Terus, jam'an terus, jami'un terus, majmu'un terus. ijma' la la tajma'. Betul ya. Jama'a yajma'u jam'an jami'un majmu'un ijma' la tajma'. Gitu. Yang tidak, kalau latihannya bisa dipercepat begitu. Jama'a yajma'u jam'an jami'un majmu'un ijma' la tajma'. Oke. Sekarang Bu Risa, nafa'a Bu. Nafa'a yanfa'u, Ya. Terus, naf'an, terus, nafi'un, terus. man, mau manfa'u, salah. Iya bener ya. Maufu'un, Mangfu'un, betul. infa' Terus, la tanfa'. betul ya. Nah, di sini Bu Risa nggak pakai ihfa juga nggak apa-apa Bu ya, karena ini Oh, bahasa nggak Arab. apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau di Jadi mikir ifanya dulu soalnya. iya, kalau di bahasa Arabnya nggak apa-apa, tapi kalau di Al-Qur'annya pakai ihfa. Jadi nafa'ayan fauna fa'anna fi'un manfu'un in fa'la tanfa seperti itu. Jadi tidak mesti diikhfakan kalau dalam bahasa Arabnya, kecuali dalam ayat. Baik. Bu Nafiri Zohara. Zoharo yobharu zor zohron Dohron, zohiron dohi, ya boleh dohron, zohiron dohirun ya. zohirun, oh ya, mazhurun Terus, idhar la tazhar. idhar la tadhar ya. Zohara yadharu zohron, zohirun, mazhurun, izhar la tazhar. Kan ada tajwid idhar ya. Nah, kembali ke Icil, masaha Icil. Masaha, bentar Pak Ustadz. Masaha yamsahu mashan fa ma masihun Terus, mm, mamsuhun terus, imsah terus. la tamsah. Betul.
Masahayam sahu mashan masihun mamsuhun imsah la tamsah. Oke. Bu Risa, jahara. Jaharo ya jaharu, jahron, jahirun, sorry, majhurun, ijhar, la tajhar. Nah, mulai cepat. Oke. Coba sekarang Bu Napiri yang jamaah Bu agak cepat dikit Bu bisa? Jadi seperti saya contohkan Belum. jamaah Ya, tadi ternyata belum di-unmute. Jamaah ya jama'u, jama'an, ya. jami'an, majmu'an, ijma' la tajma'. Nah, seperti itu. Coba Bu Risa nafa Abu agak cepat dikit. Nafa'a, nafa'a yanfa'u, naf ini agak susah nih Ustaz. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nafa'a yanfa'u, naf'an, nafi'un, manfa'un, Man, manfu. manfu'un, infa, la tanfa. Oke, Icil. Doharo. Agak cepat, Icil. Zoharo yazharu zohron zohirun mazhurun izhar la tazhar. Oke, mulai lancar. Bu Napiri, Masaha. Masaha yasmahu, Ya, mas, fi'il halo, mudhari. masaha, yamsahu, mashan, masihan, mas, Mam. mamsuhan, mamsuhun, imsah, la tamsah. Oke. Terakhir, Bu Risa, Jaharo. Jaharo yajharu, jahron, jahirun, majhurun, ijhar, la tajhar. Oke, ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, memang perlu dilatih agak dari mulai santai sampai cepat. Jama' yajma'u jam'an jami'un majmu'un ijma' la tajma' naf'ayan fa'u naf'an nafi'un manfu'un infa' la tanfa' zahra yadharu dhahran zahirun mazhurun izhar la tazhar masayam saw mashan masihun mamsuhun imsah la tamsah jahar yajharu jahran jahirun majhurun ijhar la tajhar seperti itu. Baik. Jama artinya mengumpulkan, nafa'a bermanfaat, zoharo jelas atau menampakkan, masaha menghapus, jaharo jelas atau menjelaskan atau jelas ya itu. Nah, kita lihat contoh dalam Al-Qur'an. Yang pertama untuk kata jamaah, jam'an itu ada di surat Al-Kahfi ayat 99. Wa nufikha fis-sur fajama'nahum jam'a. Ya, jadi di sini ada jama', ada jam'ah. Ini sesuai dengan di tabel ya. Fa'lan jam'an. Baik. Selain kata jam'an, ada yang fi'il? Silakan bebas jawab. Di ayat pertama ini, ayat 99 surat Kahfi. Ada fi'il enggak? Jam'an udah tadi ya. Icil yang mana Icil? Mau jawab? Jam'an udah kan tadi Pak Ustadz. Iya, jam'an ini kan masdar. Sekarang pertanyaan saya, ada fi'il enggak di ayat 99 surat Kahfi ini? Kalau fajama'nahum Oke, fajama'nahum. Menurut Icil apa ini? Fi'il bukan? Oke. Jama'na ini fi'il. Saya jawab fi'il. Fi'il apa? Ada yang tahu? Icil atau mau nambahkan? Atau Bu Napiri, Bu Risa, silakan bebas jawab yang bisa.
Salah juga nggak apa-apa. Hitung-hitung murojaah ini. Jamakna ini fi'il, betul. Mudore ya. Fi'il mudore. Nah, kalau fi'il mudore kenapa ijil mudore? Ada huruf mudoroah nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti Faknya kalau itu nggak huruf ada apa ya, Pak? mudoroah bukan fi'il mudore. Nah, ini antara fi'il madi, fi'il amar. Ada yang menambahkan? Silakan. Bebas. Murojaah ini. Bu Napiri atau Bu Lisa, silakan. Mungkin fi'il mudhari. Fi'il mudhari udah salah. Oh, fi'il madi. Fi'il madi. Kenapa fi'il madi, Bu? Tidak ada tanda fi'il mudhari. Huruf mudhari'ahnya emang nggak ada. Nah, tapi di sini kenapa fi'il madi? Karena ada huruf na nggak sih, Pak Ustadz? Huruf na. Oke. Berarti fi'il madinya dari mana? Dari fa atau dari jim? Tapi feeling saya dari Pak juga. Ini kan fa jama'nahum ya. Yang jelas humnya udah bukan fi'il ya. Jadi Asal katanya jamaah bukan sih, Ustaz. betul ya. Jadi asalnya sama ini jam'an, jama'ah, nah, kan? Jama'ah. Nah, kalau fi'il madi itu kan kalau disambung dengan domir huruf terakhirnya huruf fi'il madi terakhirnya mati gitu. Kalau disambung dengan domir ya. Jama'na, jama'ta, jama'ti, jama'tu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau na-nya ini kan nahnu. Jadi kalau diganti anta, antuma, antum itu ainnya itu huruf terakhir fiilnya sukun. Itu kecuali domir yang huwa ya, kemudian huma ya. Kalau huwa kan jamaah, kalau huma jamaah. Nah, seperti itu. Sama hum jama'u ya, nah ini belum kita pelajari, nanti akan kita pelajari di tasrif lugawi ya. Baik, yang jelas ini sebagiannya ini adalah murojaah fi'il madi ya, pernah kita pelajari kalau disambung dengan domir jama'na hum. Baik, nggak apa-apa ya. Kalau belum paham yang jama'na, nanti akan kita pelajari lebih detail di tasrif lugawi namanya. Kita ini masih tasrif istilahi ya. Jadi gini, kalau tasrif istilahi itu ke samping kiri, fa'ala yaf'alu. Nanti kalau tasrif lugawi itu ke bawah. Seperti itu. Dari fa'ala ke bawah gitu. Bukan ke samping. Baik, di ayat kedua ya, untuk ayat pertama ini kira-kira seperti itu gambarannya ya. Nanti atau ada satu lagi nih yang fi'il selain jamakna. Kata apa? Nufikho itu termasuk. Betul, nufikha, Bu Napiri. Ini fi'il apa, Bu? Majhul, maklum? Fi'il madi mudhari? Majhul maklumnya saya kurang paham Ustaz. Kalau madi mudhari kayaknya madi. Oke, betul, fi'il madi. Nah, ini adalah fi'il madi. Kalau depannya dhammah itu otomatis majhul. Jadi yang pasif. Karena kalau fi'il madi yang maklum itu pasti depannya fathah. Fa'ala, nafakho gitu. Baik. Jadi yang namanya fi'il majhul itu di awalnya dhammah. Kalau yang di awalnya fathah seperti yang kita pelajari fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu itu adalah fi'il maklum yang aktif. Baik. Di ayat selanjutnya contoh kedua surat Al-Maidah ayat 76, qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum darraw wa la naf'a wallahu huwas sami'ul alim. Di sini ada kata naf'a. Nah, ini kata naf'a sesuai dengan wazannya fa'lan naf'an seperti itu.
Nah, kalau kita bacanya waqaf di naf'an, maka kita berhenti wala naf'a. Jadi tanwinnya nggak dibaca an, tapi fathah biasa kalau waqaf. Kalau disambung, karena setelahnya waw, maka masuk menjadi idgham. Wala naf'au wallahu huwas sami'ul alim. Itu. Baik, selain kata naf'an, ada fiil? Silakan, yang mau jawab boleh, bebas. Untuk fiilnya, ada nggak di ayat ini? Al-Maidah 76. Yamliku, Yamliku, baik, Bu Risa. Betul. Fiil apa, Bu? Ini fiil, betul. yang tadi lamun nahi bukan Ustaz ya? Depannya ada lam. Nah, kalau ini bukan lamun nahi. Bukan ya? Bukan, beda lagi, Bu. Berarti fi'il mudhari. Fiil mudhari, betul. Fiil mudharinya betul. Nah, kalau gini, kalau di sini la-nya bukan nahi, bukan melarang, tapi sebaliknya nafyi, Bu. Jadi ada nahyi, ada nafyi. Nah, kalau nahyi ini kapnya huruf terakhir fiil mudhari'nya sukun. Seperti la Oh iya, taf'al. Jadi betul. la yamlik gitu kan, atau la Hmm. tamlik. Ini kan la yamliku ya kan, berharokat domah, maka di sini namanya la-nya la nafyi, bukan la nahyi. Nahyi pakai h, nafyi pakai fa, f ya, nafyi. Bedanya apa? Kalau nahyi itu melarang, kalau nafyi meniadakan. Artinya tidak kalau di sini la-nya. Kalau yang melarang itu janganlah. Itu. Bedanya apa? Biasanya di harokat terakhir fi'il mudhari'nya. Kalau sukun itu nahyi. Kalau enggak sukun maka itu nafyi. Bagaimana, Bu Risa? Bisa dipahami? Paham Ustaz? Iya. Jadi yang berikut fi'il mudhari'nya betul. Oke, ada lagi fi'il? Icil? Ada fi'il lagi nggak, Icil? Ta'budu, Bu Nafili, tak budu. Ya. Yang fi'ilnya yang mana, Bu? ta'budu. Fi'il Tak budu, mudhari. betul ya. Bu Nafili mau menambahkan nggak A-nya apa? Hanya maka ya kalau nggak salah. Kenapa, Bu? Apakah? Apakah ya? Betul, A-nya apakah? Jadi ini huruf istifham, pertanyaan ya. Jadi huruf istifham, pertanyaan. Jadi yang jadi fi'il tak budu, abada ya budu. Baik. Ada satu lagi fi'il dan dia fi'il amr. Apa tuh? Di ayat ini ada satu lagi fi'il amr. Kul. Kul, betul ya. Ini kul fi'il amr dari qala yaqulu kul. Baik. Satu ayat, dua ayat lagi, tanggung ya. Kita baca dulu ya. 3 ayat lagi. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Nah, di sini kata zahri. Nah, ini isim ya, masdar. Karena dia isim bisa diidhofahkan kepada domir huwa. Jadi zahrihi. Nah, jadi kalau tadi diawali huruf jer jadi biqalbin, ini zahrihi karena dia isim di apa diidhofahkan zahrihi. Yang jelas huruf zo-nya fathah, huruf hanya sukun ya, fa'lan zohri. Nah, di sini kenapa zohri? Siapa yang tahu? Kenapa zohri enggak zohro enggak dohzu? Karena itu Kalau apa? kenapa, Bu? Karena itu apa? Ya, idhofah dari mana? Hi. Lohri sama hi.
Sini gimana, Ustaz? Zohri idhofah kepada hi, betul. Tetapi kenapa di sini dohri? Idhofah dari mana? Ada yang mau jawab? Nah, ini idhofah dari waro'a. Jadi waro'a ini idhofah kepada zohri. Zohri idhofah lagi pada hi. Seperti itu. Makanya waro'a zohri. Seperti itu. Nggak boleh dibaca waro'a zohro. Seperti itu. Nggak boleh dibaca waro'a zohru. Seperti itu. Nah, ada lagi fi'il. Di ayat ini. Ada yang mau jawab? Utia, fi'il apa nih? Apa? Fi'il apa, Ijil? Mudhore. Ampar bukan. Fi'il mudhore, betul. Ada hamzah depannya. Iya, karena adalah hamzah. Kemudian domah berarti majhul apa maklum? Majhul. Majhul ya. Jadi utia ini majhul. Yang maklumnya ata ya'ti. Gitu. Seperti yang tadi ilaman ata, ya kan? Ilaman atallaha biqalbin salim. Tadi mana ya? Ilaman atallaha biqalbin salim. Gitu. Nah, ini ilaman atallaha biqalbin. Nah, ata ini fi'il madi yang maklum, yang fi'il mudhari majhulnya utiya. Seperti itu ya. Utiya. Baik. Kemudian cukup. Nah, selanjutnya rudduha alayya fatafiqa mashan. Nah, kata mashan ini sesuai dengan wazannya fa'lan. Nah, kemudian fi'il yang lainnya taufiqa ya, taufiqa sama ruddu. Nah, ini ada dua, taufiqa sama ruddu. Nah, kemudian di ayat terakhir illa masya Allah innahu ya'lamul jahra ya. Kata al jahra. Nah, ini jahron asalnya kan. Karena ada alif lam maka al jahra tandanya hilang. Asalnya jahron. Nah, di sini kenapa fathah? Karena objek. Nah, ini belum kita pelajari ya. Maf'ul ya, maf'ul. Maf'ul itu objek dan di sini al-jahro posisinya sebagai objek. Makanya ya'lamul jahro. Karena ada ya'lamu. Ya'lamu ini kan fi'il mudhari yang muta'addi butuh objek. Ya'lamu maka al-jahro seperti itu. Baik. Seperti itu insya Allah materi kita. Nanti pekan depan kita ulang lagi sedikit ya di bab ketiga ini sebelum masuk ke bab keempat yang fa'ila yaf'alu ya, ada hamida, ada ahida, ada hariba, ada kariha, ada amina ya. Tapi insya Allah pekan depan kita muhadasah dulu ya. Jadi nanti pekan selanjutnya sesuai jadwal kita masuk ke sorop lagi. Baik, sebelum tutup ada mau disampaikan, silakan. Cukup, Ustaz. Cukup baik ya, insya Allah kita cukupkan untuk malam hari ini. Semoga bisa dipahami. Yang belum paham nanti insya Allah kita ulang-ulang lagi. Yang sudah paham, alhamdulillah, tinggal diamalkan. Ya, baik, kita tutup dengan alhamdulillah istighfar dan doa kafatul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.